Sharing yang mau saya sampaikan hari ini berdasarkan beberapa waktu yang lalu saya tuh sempat ada di titik di mana saya merasa bahwa hidup ini kok begini-begini aja ya. Sementara saya melihat orang-orang di sekitar saya itu kok kayaknya jauh lebih keren daripada saya gitu ya. Padahal mungkin saya tahu gitu kan bagaimana kehidupan mereka dan lain sebagainya. Kayaknya juga hidup mereka juga nggak benar-benar banget gitu. Tapi kenapa kok mereka tuh kayaknya keren banget gitu ya. Apalagi kalau seumpamanya kita lihat dari sosial medianya gitu ya. Wih, wis gak karu-karuan keren, bisa berdampak gitu ya, bisa mungkin sukses secara finansial dan lain sebagainya. Nah, saya sempat menanyakan hal ini di dalam hati saya. Nah, mungkin kalau seumpama saudara yang hadir, pokoknya semua yang hadir sekarang merasakan hal yang sama, bertanya pertanyaan yang sama. Jadi waktunya mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk kita belajar bersama-sama. Waktu saya memikirkan hal ini, saudara, saya juga kayak berpikir, iya ya, kenapa ya kok kayaknya aku masih B aja gitu, belum bisa berdampak, dibilang sukses itu juga enggak secara finansial. Apa ya Tuhan ya, kenapa ya, apa yang masih salah di dalam diriku? Tiba-tiba muncul satu ayat yang kemudian akhirnya saya sharingkan hari ini. Nah, kebalik, kita break dulu. Mungkin Tuhan pengen kalau misalnya saudara merasa memiliki pertanyaan yang sama dengan saya, mungkin Tuhan melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita bangun sebelum Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar di dalam hidup kita, yaitu adalah membangun fondasi, saudara. Nah, ayatnya dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tapi sebelum kita buka ayat, kita akan belajar dulu sebenarnya fondasi itu apa sih, saudara? Dasar ya, benar ya? Wah, bisa ya dia. Oke, mungkin bisa dibantukan saja dari sana. Nah, apa sih fondasi itu? Jadi kalau misalnya kita belajar tentang pengertian fondasi, karena saya juga bukan orang teknik sipil bangunan, saudara, jadi saya nyontoh di Google ya. Jadi kalau pengertian fondasi berdasarkan Wikipedia Indonesia, itu adalah konstruksi yang terpenting pada suatu bangunan, berfungsi sebagai penahan seluruh beban yang berada di atasnya dan juga gaya-gaya dari luar. Gaya-gaya dari luar ini macam-macam ya, ada cuaca dan lain sebagainya. Nah, fondasi ini tidak terlihat, saudara, karena dia berada di bawah. Tapi proses pengerjaannya itu bisa lama. Nah, banyak faktor yang membuat pembangunan fondasi ini lama. Salah satunya adalah ketinggian bangunan. Karena kalau kita mau bangun bangunan yang besar, tinggi gitu ya, kayak gedung-gedung pencakar langit, itu pasti membangun fondasinya jauh lebih lama. Nah, saya pernah mengamati, saudara, pembangunan sebuah apartemen waktu itu, karena itu ada lewatan ke kampus saya gitu ya. Jadi dulu itu kayak dikelilingi seng dulu gitu kan. Biasa kalau pembangunan proyek itu pasti ada dikelilingi sama seng, tapi di dalamnya itu ada alat-alat berat gitu ya. Nah, alat-alat berat ini kok kayaknya bangun-bangun, tapi kok bangunannya gak ketok-ketok ya. Kayaknya lu lama gitu. Bahkan kalau misalnya gedungnya itu tinggi, pembangunan fondasinya itu lebih lama. Tapi ketika fondasinya selesai, pembangunan gedung itu kayak cepet banget tuh. Perasaan kemarin baru segini tiba-tiba bisa cepet banget gitu ya. Nah, itu karena membangun fondasi ini butuh waktu yang lebih lama, saudara, daripada untuk membangun ke atasnya. Ketika dasarnya udah selesai, bangunan fondasinya udah kuat, mau bangun tingkat berapa aja bisa cepat dengan bantuan alat-alat berat itu. Oke, next kita buka ayatnya bersama-sama ya. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27, saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini punya huruf besar, jadi adalah perkataan Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya
ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, nah kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, di sini itu cuma dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Jadi dulu waktu saya sekolah minggu, saya sempat mikir kalau rumah dibangun di atas batu itu ya ada batu besar, terus di atasnya ada rumah, gitu saudara. Tapi ternyata ketika kemarin saya belajar tentang ayat ini, gitu ya, tentang perikop ini, saya juga lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya di New International Version. Nah, ini lebih gamblang lagi. Boleh di next? Nah, ini dikatakan begini: the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall. Nah, ini because it had its foundation on the rock. Jadi, kalau di terjemahan bahasa Inggris, dia memaparkan lebih jelas ada kata foundation di situ. Ada dasar yang harus dibangun dulu sebelum kita mendirikan rumah. Nah, kalau misalnya kita ngomong ini kan khotbah ini ceritanya adalah rangkaian dari khotbah di atas bukit yang terkenal itu ya kan, di Matius pasal yang ke-5 dan Matius pasal 6 dan juga pasal 7. Ini tuh kayak rangkaian gitu saudara. Nah, boleh di next lagi. Nah, di perikop ini ada perikopnya mengatakan dua macam dasar. Ada dua hal yang Tuhan bandingkan secara kontras ya, baik itu secara proses maupun secara hasil. Jadi di ayat yang ke-24 itu orang bijaksana membangun rumah di atas batu. It means maksudnya ada membangun fondasi dulu dari batu. Jadi ada proses membangun fondasi yang kuat ya sebelum akhirnya dibangun rumah. Jadi melalui proses membangun fondasi yang kuat itu bakal tahan menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi kalau di pasal 25 dan juga 27 itu dikatakan ada hujan, ada badai, ada angin. Itu adalah sebuah apa ya saudara ya? Cobaan gitu. Cobaan, sebuah tantangan kehidupan, persoalan yang kita hadapi ya. Tapi ada dua perbandingan yang Tuhan sebutkan di satu perikop ini, yaitu ada orang yang membangun rumah di atas batu, membangun rumah di atas fondasi batu, dan kemudian ada yang membangun di atas pasir. Nah, di pasal yang ke-26 ini adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Ini tipe orang yang nggak mau berproses gitu saudara. Ada lahan, langsung dibangun aja, tanpa mau berproses untuk membangun fondasinya dulu. Pokoknya ada lahan, ini langsung dibangun rumah gitu. Memang secara proses lebih cepat. Ini sama kayak ketika kita melihat orang yang kayak prosesnya cepat banget ya. Tiba-tiba dia udah ada di tahap itu, tiba-tiba dia sudah ada di titik itu. Padahal kita tahu banget bagaimana latar belakang kehidupannya, bagaimana kehidupannya. Kita bukan sedang membandingkan hidup kita dengan orang lain ya saudara ya. Tapi hari ini kita belajar untuk kita hidup di dalam Tuhan itu harus tahu yang namanya proses saudara. Sama kayak ketika Tuhan mempersiapkan, Tuhan pengen kita bangun fondasi dulu. Bangun fondasi ini berbicara tentang apa saudara? Membangun fondasi ini kalau kita lihat di ayatnya adalah membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Membangun apa lagi? Membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Nah, terus gimana caranya kita bangun fondasi? Sebenarnya di ayat ini juga, di perikop ini itu Tuhan juga udah kasih bocoran gitu ya. Gimana sih caranya kita bangun fondasi? Ya, boleh di next. Nah, berproses membangun fondasi. Di ayat yang ke-24 itu jelas banget saudara ya. Di ayat yang ke-24 itu dikatakan, sebentar saya coba buka di sini, Matius 4 ayat yang ke-24. Nah, ini jelas banget saudara apa yang Tuhan sampaikan di situ. Tidak muncul ya, Matius 4 ayat 24. Oke, mungkin saya back lagi di sana tadi. Nah, di Matius 7 ayat 24 ini dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi highlightnya adalah mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya.
melakukannya. Ini ada dua hal saudara yang Tuhan sampaikan, karena di perbandingan satunya sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan, tapi yang satunya yang orang membangun rumah di atas pasir itu tidak melakukannya, tetapi orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, ini yang Tuhan katakan bahwa orang yang mau mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, ini adalah orang yang bijaksana saudara. Nah, tapi kalau misalnya kita ulik lagi gitu ya, saya baca bolak-balik apa ya yang bisa saya yang bisa saya dapatkan dari ayat ini. Saya baca di ayat yang di pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanmu ini dan melakukannya. Saya baca berulang kali. Saya menemukan satu hal saudara, yaitu di situ ada kalimat yang mendengar perkataanku ini. Berarti di atas pasal 7 ini Tuhan sedang menyampaikan sesuatu. Makanya di ayat yang ke-24 sampai 27 ini Tuhan membahas tentang apa yang sudah Tuhan katakan sebelumnya. Jadi akhirnya saya baca di Matius pasal 5, terus Matius pasal 6, Matius pasal 7, saya akhirnya menemukan sesuatu saudara. Di Matius pasal 6 dan juga pasal 7 itu kita menemukan banyak hal yang Tuhan ajarkan yang kayaknya itu sepele. Kita ngomong mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita ngomong mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dulu saudara, waktu saya masih muda ya, sekarang juga masih muda kan ya, mudah-mudahan maksudnya. Waktu saya masih remaja ya, ketika saya memahami ayat ini saudara, setiap kali saya dengar firman Tuhan gitu kan ya, pasti semua solusinya kebanyakan adalah baca firman, berdoa, benar ya saudara ya. Tapi pada prakteknya ketika kita sudah dengerin firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin berdoa, apakah masalah kita selesai? Tidak saudara, kok bisa gitu ya? Dan malah justru sebaliknya, apa yang kita alami ini kayaknya berat banget gitu saudara. Dan saya menemukan sebuah jawaban ketika saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jawabannya adalah semakin kita ngerti kebenaran firman Tuhan, semakin kita itu rasanya harus terus bertolak belakang dengan kedagingan kita saudara. Benar ya? Kayak firman Tuhan di Matius 6 ya, itu mengajarkan tentang hal memberi sedekah. Bayangkan kalau misalnya memberi sesuatu gak boleh orang tahu, benar saudara. Tapi kedagingan kita pengen pamer gak? Loh, aku ngasih sesuatu ya orang harus lihat dong. Apalagi sekarang konten, bahkan dibikin konten saudara sama dunia. Ngasih orang itu dikontenin. Nah itu kan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Benar gak? Itu kita harus melawan daging kita loh saudara. Untuk kita mau ngasih orang dengan hati yang tulus, kalau bisa gak ada orang tahu, itu gak semua orang bisa. Benar ya? Kalau bisa seluruh dunia tahu kalau aku lagi ngasih orang gitu kalau bisa. Nah, apakah kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini ketika kita ngerti bahwa ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan loh? Nah, ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang begini, kita harus bayar harga. Bisa nggak kita membunuh dagingan kita untuk melakukan ini? Ini baru satu hal saudara. Ada lagi hal berdoa. Ini juga sama kan, Tuhan bilang kalau berdoa masuk ke kamar, tutupan pintumu, ya berdoa. Kok dengan ketika kita puasa kan, jangan sampai ada orang tahu, jangan berdoa di jalan-jalan supaya orang tahu bahwa kamu adalah orang yang rohani. Nah, tapi pada prakteknya kalau kita lagi ke gereja, kita rajin beribadah, kita pelayanan dan lain sebagainya, harus orang tahu dong. Apalagi sekarang ya, malah dijadikan portofolio, benar? Ya kan? Itu jadi portofolio, ya kan? Karena dari situ orang akhirnya kenal. Apakah salah? Enggak salah semua itu. Tapi balik lagi ke tujuan kita. Apakah kita karena melakukan itu karena kepengen dipuji orang? Apakah kita melakukan itu supaya banyak orang yang kenal dengan kita dan banyak orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita? Balik lagi kita tanyakan ke diri kita sendiri saudara. Apa motivasi di balik itu? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan perkataan firman Tuhan ini? Itu baru dua hal. Ada lagi tentang hal mengumpulkan harta, ya kan?
mobil, nanti udah dikasih mobil, Tuhan aku pengen mobil sport. Karena nanti kalau punya mobil sport, circleku akan beda. Nanti circleku adalah Crazy Rich Surabaya, ya. Puji Tuhan, saya sudah crazy, tinggal kurang rich-nya doang, jadi tinggal satu langkah untuk bisa menjadi Crazy Rich ya saudara ya. Nah, apakah kita bisa tetap rendah hati, tetap sayang sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan ketika Tuhan percayakan harta itu kepada kita? Nah, jangan-jangan Tuhan sengaja belum kasih itu ke kita karena Tuhan lihat kita belum di posisi yang siap. Fondasi kita pengenalan akan Tuhan belum benar-benar kuat. That's why Tuhan belum percayakan itu sama kita. Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi justru karena Tuhan terlalu sayang dan Tuhan tidak ingin kita jatuh. That's why kesempatan itu belum diberikan kepada kita. Tapi apakah Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kita? Dikasih saudara. Saudara ada saat hari ini, saudara diberikan kepercayaan untuk bekerja, saudara diberikan kepercayaan mungkin yang masih kuliah. Ya udah, kerjakan itu dengan maksimal. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, kerjakan itu saudara ya. Terus kemudian ada lagi nih, Tuhan membahas tentang hal kekhawatiran. Wah, ini tambah lebih susah lagi saudara. Ketika semuanya ada, ketika tidak ada, ketika kita tidak memiliki pergumulan apapun atas hidup kita, mungkin gak khawatir itu biasa lah. Tapi saya rasa selama kita hidup pasti akan ada saat dimana kita merasa khawatir. Gak cuma berbicara tentang harta kekayaan ya, bisa juga tentang pasangan hidup mungkin yang membuat kita galau gitu ya. Kalau anak-anak muda ya, nanti belum punya pacar pengen punya pacar, udah punya pacar, Tuhan bener yang ini gak ya Tuhan ya. Terus udah punya pacar pengen menikah, ketika sudah menikah ternyata Tuhan kok ini si Tuhan gak cocok kayak awalnya brandingannya tapi ternyata udah menikah kok seje. Kok kayaknya gak seindah waktu pacaran ya, khawatir lagi, mulai khawatir lagi. Tapi Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Loh ya apa terusan? Ini manusiawi gak boleh khawatir. Nah, hal-hal yang menurut kita sederhana ini loh saudara, bisa gak kita melakukan ini sesuai dengan perkataan firman Tuhan? Itu loh saudara ya. Kadang kita itu merasa bahwa ritual yang kita lakukan itu berarti kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita datang ke gereja, ya memang datang ke gereja itu adalah salah satu yang Tuhan katakan gitu ya. Tapi apakah dengan kita hanya datang, kalau kita berpelayanan dengan kita pelayanan, apakah itu cukup? Apakah itu sudah membuat kita akhirnya jadi orang yang bijaksana karena melakukan kebenaran firman Tuhan? Belum saudara. Dan proses kita untuk benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan itu sakit banget saudara. Belum lagi kalau Tuhan bilang mengampuni, loh Tuhan, lewat semua baik ada aku gak apa-apa Tuhan, semua tak kasihi. Yang sulit kan ketika ada orang yang jahat sama kita ketika kita sudah baik sama dia, itu kan yang sulit saudara. Mendoakan dia untuk hal yang kebaikan, loh itu sulit banget saudara. Kedagingan kita ini rasanya meronta-ronta ya, meronta-ronta, benar kan saudara ya. Nah, hal-hal yang seperti ini saudara yang harus mulai kita bangun. Karena saya percaya gini, ketika saya belajar juga tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya belajar juga bahwa ketika kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita juga sedang belajar berproses untuk mulai mengubah karakter kita. Kalau karakter itu saudara, karakter itu bisa diubah karena kebiasaan yang kita lakukan. Misal kita itu suka marah orangnya ya, kita suka marah, dikit-dikit makwet gitu ya, sumbu pendek kalau orang Indonesia. Titik-titik disakitin, panas kamu ya, ajar kamu ya. Tapi ketika kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan ini, meskipun awalnya batin saudara, sakit kok aku pengen belajar firman Tuhan, gak aku semua aneh-aneh, menahan diri dulu saudara. Menahan diri itu kalau saya boleh kasih ilustrasi saudara ya. Jadi mungkin ketika orang belajar tinju, pas dia pertama kali belajar tinju, tangannya sakit ya saudara. Ngampal ya kalau orang bilang ya, ngampal sakit saudara. Itu keras loh yang dipukul itu ya. Apalagi kalau misalnya kita awal-awal gitu belum pakai sarung tinju mungkin ya, itu sakit gitu. Sama kayak ketika kita belajar gitar, sampai mungkin berdarah jari-jarinya ya. Tapi ketika kita lakukan itu terus menerus, lama-lama sakit nggak saudara? Enggak.
Di saat momen itulah kita mendapati diri kita bahwa kita sudah menjadi karakter yang apa yang Tuhan mau. Itu nggak gampang saudara. Mungkin bisa dikatakan prosesnya itu seumur hidup. Karena apa? Karena case yang akan kita hadapi itu banyak saudara. Lolos dari satu bukan lebih enteng, enggak, lebih berat. Sama kayak kita sekolah lah. Dari TK ke SD, SD, SMP, SMP, SMA ke kuliah. Apakah tingkatannya lebih gampang? Enggak, lebih sulit. Karena apa? Karena udah lihat oh hitung-hitungan bisa, waktunya lebih sulit lagi. Jadi Tuhan itu tidak pernah membawa kita menghadapi sesuatu yang lebih ringan, enggak saudara. Karena Tuhan tahu ketika kita sudah lolos dalam satu tahap, Tuhan pasti akan bawa kita ke tahap yang lebih berat lagi. Karena apa? Karena ya Tuhan tahu bahwa kapasitas kita sudah ada di sana. Sampai akhirnya tiba waktunya Tuhan akan mendapati bahwa bangunan kita sudah tinggi saudara. Dan ketika bangunan kita sudah tinggi, semua orang akan melihat kita. Dan hidup kita akan jadi dampak. Itu kan goalsnya Tuhan saudara. Kadang kalau kita manusia itu goalsnya pengen jadi kaya-kaya, bahagia, mati masuk surga gitu ya. Tapi goalsnya Tuhan itu kan jadi terang dan juga jadi garam. Nah prosesnya ini semua diawali dengan bagaimana kita membangun dasar iman kita, bagaimana kita membangun melakukan menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ini saudara yang saya pikir ya saya juga sampai saat hari ini masih terus belajar. Karena ada momen-momen di mana saya juga nggak bisa menahan diri gitu saudara. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong tentang marah gitu ya, marah itu nggak dosa, tapi tidak boleh sampai dengan matahari terbenam. Artinya apa sih saudara? Tuhan itu nggak pengen kita punya dendam sebenarnya. Karena kalau dendam itu dipupuk akan jadi kepahitan kan saudara. Kalau kepahitan sudah mengakar, itu yang akhirnya membuat kita berdosa gitu di hadapan Tuhan. Jadi ya nggak apa-apa marah-marah, tapi selesai gitu ya saudara ya. Nah kita mau belajar bersama-sama untuk hari itu. Nah mungkin boleh di next. Nah ini mungkin saya tadi sudah sempat sampaikan gitu ya. Gampang nggak? Coba dijawab di dalam hati masing-masing. Gampang nggak kira-kira? Nah next. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi di Matius 6 dan 7 ini berkaitan dengan apa yang tadi di Matius 7 ayat 24 tadi dikatakan adalah tentang perkataanku, yang dimaksud adalah ini. Jadi di Matius 6 itu kita diajarkan untuk berfokus pada ibadah yang benar, ya, termasuk sedekah, doa dan puasa. Di Matius 7 di lebih dalam lagi ini berbicara tentang penghakiman, bagaimana kita mengenali nabi palsu dan pentingnya melakukan firman Tuhan. Nah, saya bikin sebuah kesimpulan di Matius 6 dan Matius pasal 6 dan juga 7 ini, mungkin boleh di next. Jadi di poin Matius 6 dan 7 ini kayak ngasih kita prinsip-prinsip penting gimana hidup sebagai pengikut Kristus, termasuk gimana kita beribadah, berdoa, berinteraksi dengan orang lain sama manusia ya. Terus kemudian ajaran-ajaran yang menekankan pentingnya ketulusan hati, tindakan nyata, dan ini fokus pada kehendak Tuhan. Bukan lagi tentang kehidupan kita saudara. Ketika kita mau belajar untuk membangun fondasi, itu semua hidup kita semuanya itu tentang Tuhan. Waktu kita sama Tuhan itu bukan cuma sekedar pada waktu kita berdoa aja, enggak, tetapi 24 jam kali 7 kali 30 kali 12, ini semua apa yang kita lakukan itu fokusnya buat Tuhan. Nah itu yang seringkali kita masih belum bisa ingat gitu kan. Jadi mungkin waktu sama Tuhan itu kita hitungnya cuma dari jam doa doang, cuma jam kita saat teduh doang. Padahal sebenarnya enggak saudara ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini semuanya adalah untuk Tuhan. Fokusnya pada kehendak Allah, bukan pada diri kita sendiri. Ini adalah proses ketika kita mau bangun fondasi saudara. Ketika kita mau bangun fondasi, ada hal yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar, yaitu mengalahkan kedagingan kita sendiri saudara. Itu sulit saudara, prosesnya seumur hidup. Jadi nggak ada orang yang benar-benar sudah melakukan kebenaran firman Tuhan secara utuh, itu tidak ada. Even itu pendeta yang sudah besar, itu belum pasti. Karena
fondasi yang kuat tentang kebenaran firman Tuhan. Apapun yang dikatakan, fokusnya bukan kepada diri kita sendiri, tetapi fokusnya adalah kepada Tuhan. Nah, next. Ini mungkin tadi saya sempat spill gitu ya. Jadi kalau kita tadi, saya buka tadi di awal pertanyaan tentang kenapa ya hidupku masih B aja gitu ya. Nah, jawabannya mungkin gini saudara. Kebayang gak sih gimana kalau Tuhan izinkan kita bangun rumah yang besar dan tinggi, padahal fondasi kita belum cukup kuat. Yang terjadi apa? Tadi di ayat 27 dikatakan bangunannya itu gak cuma roboh saudara, tapi hebatlah kerusakannya. Hebat tuh saudara kerusakannya. Berarti apa? Gak cuma roboh, tapi mungkin amburadul, ya kan? Wes benar-benar kalau roboh itu mungkin cuma ada atapnya doang gitu ya. Kalau roboh itu mungkin atapnya doang. Tetapi ini dikatakan bahwa hebatlah kerusakannya. Mungkin ketika kita berhasil gitu ya, bangun rumah tanpa dasar yang kuat, bisa nggak saudara? Bisa. Tetapi berapa lama rumah yang kita bangun itu bisa bertahan ketika ada badai kehidupan yang datang, ketika ada angin yang datang, ketika ada banjir datang, tantangan kehidupan yang besar, tantangan kehidupan yang berat, persoalan hidup yang berat, apakah tetap membuat kita jadi orang yang tough? Apakah membuat kita menjadi orang yang survive, saudara? Nah, kalau dikatakan bahwa hebatlah kerusakannya, ini bisa jadi juga kan bahwa kita bukan lagi tentang misal kayak Ayub gitu ya, menderita begitu banyak pencobaan, tetapi Ayub punya dasar yang kuat. Nah, produk jadinya kayak Ayub saudara, kalau fondasi kita sudah kuat. Tapi kalau misalnya fondasi kita nggak kuat, mungkin kita nggak cuma sekedar menghujat Tuhan ya, mungkin kita juga akan meninggalkan Tuhan. Itu mungkin disebut dengan hebatlah kerusakannya, karena kita udah jadi nggak percaya lagi sama Tuhan. Sebenarnya bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, cuma karena kita manusia ini seringkali sukanya terburu-buru saudara, sukanya gerasa-gerusu. Aku pengen ini, pengen dapat. Aku pengen itu, pengen cepet dapat. Kalau nggak dapat, berarti Tuhan nggak sayang. Tidak sesimpel itu saudara ya. Nah, bukan berarti ketika Tuhan nggak kasih, bukan berarti Tuhan nggak sayang. Kalaupun Tuhan kasih juga bukan berarti Tuhan nggak sayang, karena Tuhan akan tetap melihat gitu ya. Tapi kadang ada orang itu yang ngeyel gitu, udah dibilangin sama Tuhan, jangan tunggu dulu, ngeyel. Akhirnya begitu jatuh, Tuhan yang disalahkan. Padahal sebenarnya ya mungkin kita lihat di dalam diri kita sendiri ketika kita doa sama Tuhan pengen sesuatu, tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Tanyakan ke diri kita, jangan-jangan memang kita yang belum siap untuk bisa menerima itu. Jangan-jangan ketika kita menerima itu, hidup kita malah justru nggak karu-karuan nanti ke depannya. Nah, selanjutnya next. Nah, ini saya punya semacam kutipan gitu saudara ya. Belajar mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak menjadikan hidup kita lebih mudah. Amin. Loh, gak ada yang amin kan? Gak mudah kok amin sih. Sekali lagi, belajar mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak menjadikan hidup kita lebih mudah. Amin. Tapi menjadikan hidup kita lebih bijaksana, lebih kuat, dan bisa menjadi dampak. Amin saudara. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak merubah kondisi kita, mungkin saudara pernah dengar quotes ini ya, ketika Tuhan tidak mengubah kondisi kita, mungkin Tuhan sedang mengubah diri kita, mengubah karakter kita menjadi lebih baik, mengubah karakter kita menjadi lebih bijaksana, sehingga ketika kita mengalami persoalan yang mungkin lebih berat, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kita sudah tahu jalan mana yang harus kita pilih. Nah, ketika kita sudah di level itu saudara, percaya bahwa Tuhan itu nggak eman-eman kok. Tuhan itu juga pengen hidup kita itu berdampak. Tuhan itu juga pengen hidup kita itu menyala dilihat banyak orang. Tetapi bisa bayangin kalau kita belum ada di posisi yang benar-benar siap, tapi Tuhan izinkan kita menyala, ya akhirnya kita menyala sendiri, bukan menyala untuk banyak orang. Artinya apa? Ya, nah ini pujian, P-nya itu pondasi saudara. Jadi kalau pujian tanpa pondasi jadinya ujian saudara.
hati-hati ya. Pujian, P-nya itu pondasi. Jadi bangun pondasi yang benar di hadapan Tuhan. Bangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Benar-benar lakukan kebenaran firman Tuhan. Even itu awalnya nyakiti diri kita, konsisten aja lakukan sampai kita merasa bahwa oh ini udah gak nyakitin lagi ternyata buat aku. Lakukan itu terus sampai Tuhan bilang oke, ini waktunya kamu jadi dampak buat banyak orang. Jadi ketika momen itu tiba, kita tidak lagi jadi orang yang sombong, kita tidak lagi jadi orang yang haus pujian, saudara. Karena apapun pujian, kalau misalnya ada orang yang memuji kita, kita terima. Tetapi di dalam hati kita tahu bahwa pujian itu untuk Tuhan. Amin. Saya bagus saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian yang terakhir tadi kita nyanyikan ya. Ku terhubung denganmu. Semoga kebenaran firman Tuhan pada